Oke, masih bersama kami di Jerry Timan Channel. Saya ingin membicarakan kelanjutan masalah bersubsidi untuk penebusan tahun 2024. Petani mengharapkan tahun 2024 itu tidak ada yang namanya kesulitan menebus bersubsidi atau untuk membeli pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan saya selalu membaca dari Google berita-berita dari Bapak Kementerian yang terkait mengenai bersubsidi, ada yang pengelapan atau penyelewengan dari bersubsidi. Alhamdulillah di daerah saya tidak ada yang namanya penyelewengan bersubsidi. Saya yakin untuk tahun 2024 penebusan bersubsidi di kios-kios resmi dengan harga head, dan saya sebagai kelompok tani sudah berupaya mengajukan nama-nama dari petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang akan tebus di tahun 2024, itu musim MT1 sama MT2. Jatah dari per hektar biasanya yang sudah per hektar itu sekitar 3 kintal setengah atau 350 kilogram Posca dan Orea. Itu petani kalau kebiasaannya menggunakan pupuk sekitar 4 kintal atau 5 kintal, jatah dari pemerintah hanya 3 kintal 50 kilo yang satu musim. Tapi kita kurang dikit. Insya Allah saya sebagai kelompok tani, mudah-mudahan petani yang mendaftar di tahun 2023 masih tetap menggarap sesuai dengan lahannya masing-masing. Yang terjadi, petani itu kebanyakan kecewa di daerah kami, kecewa tahun ini atau kecewa sawah dua. Ajukan ke saya data 2 tahun yang akan datang wilayah kekurangan penghasilan dan menggarap sawah hanya setengah hektar. Sudah terbukti beberapa petani anggota saya yang mempunyai kuota banyak dipegang oleh sendiri kartu tadinya atau namanya maju sendiri ke kios. Di undang-undang itu milik hak petani, tapi kalau di pulau petani yang menggarap sawah sedikit dapat kuota 2 hektar, berarti mutlak kelebihannya banyak. Apakah saya diam? Saya tidak diam. Saya harus membagi jatah penggarap-penggarap baru atau penggarap tambahan supaya kuota pupuk bersubsidi bisa ditebus dan dibagikan oleh anggota baru yang kekurangan jatah dari pupuk bersubsidi. Maka untuk tahun 2024 nanti para petani kami mengharapkan dengan sabar untuk penebusan pupuk bersubsidi. Karena apa? Petani biasanya sudah siap untuk menebus pupuk bersubsidi. Kalau petani biasanya itu kalau udah persemaian atau tanam baru beberapa hari siap untuk membeli pupuk. Karena kalau sudah dapat pupuk, petani yakin tanaman kita akan dipupuk. Karena yang dikejar itu pupuk bersubsidi karena harganya murah. Kalau non subsidi harganya mahal. Jadi petani yang dikejar bersubsidi. Makanya saya sebagai kelompok
tahun 2024 petani kita harus sabar untuk membeli pupuk bersubsidi, terkecuali tanamannya sudah melebihi batas. Mau pemupukan belum ada. Itulah petani selalu mengharapkan pupuk bersubsidi harus turun, harus dibeli. Mudah-mudahan di tahun 2024 Bapak Menteri yang baru ini bisa memberikan yang terbaik untuk petani-petani Indonesia, terutama di daerah saya di Indramayu Barat, supaya tidak ada yang namanya sulit petani mendapatkan pupuk bersubsidi, karena jatah dari pemerintah itu sesuai alokasi desa masing-masing. Masalah penyelewengan atau penggelapan pupuk, petani kecil tidak tahu. Yang penting di daerahnya pupuk tersedia sesuai jatah masing-masing petani. Dan untuk masalah yang punya kartu tani, biasanya petani yang punya kartu tani dan punya garapan lahan tidak mendaftarkan ke kelompok, akhirnya waktu penebusan petani kadang-kadang marah, buat apa ini kartu tani, padahal dia tidak mendaftar. Akhirnya petani itu marah, padahal petani satu itu yang marah, bikin geger bahwa subsidi itu susah, padahal petani tidak mendatangi kelompok. Padahal kelompok harus bisa, ya itu tadi, pembicaraan masalah petani untuk bisa bekerja sama, mana yang kurang, mana yang lebih diatur. Kalau masalah harga untuk operasional jalan apa, diwajarkan sajalah, namanya orang kelompok yang mengatur. Kalaupun petaninya ikut berkelompok, kalau petaninya selalu mandiri, terserah. Intinya serba ada kekurangan atau kelebihan, kita lepas, tidak ada tanggung jawab kelompok. Maka dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, keluhan-keluhan dari kelompok tani itu masalah pupuk banyak. Bekerja dari awal mengajukan KTP KK supaya anggotanya bisa menebus pupuk bersubsidi, sampai dengan pembelian. Apa yang diharapkan dari kelompok itu? Bahasa kasarnya, siapa yang gaji? Kemudian ada kelompok mengambil untuk para kelompok atau para anggota petani untuk musim-musim akan datang atau di tahun depan untuk penebusan pupuk bersubsidi, kita dengan santai, yang aman, jangan gerasa gerusu, baru pupuk turun di kios, petani menggeruduk sampai mengantri. Aduh, padahal tanah masih belum digarap sudah siap rebut. Padahal itu kalau santai, saya yakin sebagai kelompok jatah pasti ada. Mungkin sekarang sampai di sini dulu. Bila mana ada kesalahan-kesalahan dari saya, kelompok Rahayu, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena pengalaman kami kelompok ini selalu dibendung dan dibicarakan oleh masyarakat petani. Terserah petani,
Yang penting kita kelompok sudah bekerja apa yang dikerjakan oleh kelompok untuk pupuk bersubsidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.